Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan masuk ke video kedua, yaitu pembahasan mengenai bagaimana sih cara mengerjakan ketika konversinya adalah translasi. Jadi di sini ada soal yang aku ambil dari PPT. Diketahui bahwa ada PT Indigo, itu adalah PT dari Indonesia dengan lokasi juga di Indonesia. Mata uangnya adalah fungsional, di mana dia sebagai induk. Kemudian PT Sani itu lokasinya ada di USA, kemudian dia menggunakan mata uangnya adalah USD sebagai anak, dan mata uang fungsionalnya disebutkan bahwa dia mata uang fungsional adalah USD. Berarti ketika kita prosedurnya seperti ketika melihat soal yang jenisnya seperti ini, bahwa si induknya menggunakan rupiah atau uang fungsionalnya, kemudian anaknya menggunakan mata uang fungsional yang berbeda yaitu US dollar, maka kita bisa sebut bahwa ini adalah yang namanya translasi. Nah, kemudian PT Sani ini diakuisisi oleh PT Indigo sebesar 80% dari saham biasa pada tanggal 1 Januari 2007, di mana pada saat mereka mengakuisisi ada modal sahamnya sebesar 200 US dollar dan juga laba ditahannya sebesar 50 US dollar. Jadi total kekayaannya adalah 250 US dollar pada saat itu. Cuman kita hanya mengakuisisi sebesar 80%, artinya kita hanya mengakuisisi sebesar 200.000 US dollar. Sebentar, aku tulis di sini. Jadi kita mengakuisisi sebesar 200.000 US dollar. Kemudian ini adalah sebenarnya 80%. Nah, pada saat itu kita sebenarnya hanya beli 200.000 US dollar, tapi kita pembelinya dengan harga 225 karena di sana dijelaskan bahwa ada selisih antara investasi dengan nilai buku. Berdasarkan nilai buku kita belinya 200, tapi ada selisih 25, artinya kita membayar pada saat itu adalah 225. Nah, di mana selisihnya ini sebesar 25.000 ini akan menjadi yang namanya goodwill. Nah, kemudian ada juga informasi mengenai kurs, yaitu ada kurs tengah, yaitu pada tanggal 31 tahun 2007 itu adalah 1 US dollarnya 11.000, kurs rata-ratanya 10.500. Oh iya, aku lupa bahwa pada saat akuisisi 1 dolarnya itu adalah 10.000. Kemudian disebutkan juga bahwa di sana ada penjualan downstream yaitu sebesar 3 miliar, yaitu kalau kita bicara downstream berarti penjualan dari induk ke anak, di mana gross profit untuk PT Indigo adalah 40% dari harga jual, dan seluruh pembelian untuk PT Sani itu berasal dari PT Induk. Kemudian kurs pengumuman untuk dividen pada tanggal 1 kurs pengumuman dividen untuk 1 US dollar pada saat itu adalah 10.250 rupiah. Jadi ketika kalian ketemu soal, kalian udah harus tahu apa yang udah diketahui, apa yang ditanya, dan apa yang harus kalian jawab. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kalian ketahui. Kemudian yang pasti ditanyanya adalah bagaimana cara eliminasi kertas kerja, bagaimana pendapatan investasi, nilai investasi, dan sebagainya. Cara pertama, ketika kita udah dapat soal yang seperti itu, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus mentranslasi semua akun-akun yang ada. Yang harus kita translasi itu adalah akun dari perusahaan anak. Jadi di sini ada kas, ada piutang dagang, ada persediaan, ada bangunan, tanah, kemudian ada HPP, beban operasi, kemudian dividen, total debit, kemudian ada utang dividen, utang dagang, akumulasi, dan sebagainya sampai bawah. Nah, seperti yang aku sebutkan kemarin bahwa untuk mentranslasi kita harus mengetahui ada 3 jenis kurs, dan kita harus tahu itu pasangannya di mana. Ketika dia itu adalah aset dan juga liabilitas, berarti dia akan menggunakan kurs tengah ya. Jadi kita buka dulu. Oke. Jadi kita lihat kas piutang dagang dia akan menggunakan kurs tengah yaitu 11.000. Kemudian sedangkan bangunan juga sama, tanah juga sama, seperti juga utang dagang, akumulasi penyusunan utang jangka panjang, mereka akan menggunakan yang namanya kurs tengah 31 Desember. Jadi pokoknya kalian cuma tinggal harus mengingat kursnya yang dipakai mana aja nih, kayak gitu-gitu. Nah, kemudian untuk akun-akun antar perusahaan, karena sudah disebutkan bahwa tadi
penjualan seluruh pembelian PT Sani itu berasal dari PT Induk, artinya seluruh persediaan ini adalah persediaan dari PT Induk, berarti persediaan, kemudian HPP, kemudian utang dagang itu adalah termasuk akun-akun antar perusahaan. Kalau akunnya adalah akun antar perusahaan, maka pencatatan yang harus mengikuti induk alias dia harus menggunakan harga pada saat kurs pada saat dia diakuisisi, yaitu 10.000. Kita bisa lihat di sini persediaannya 10.000, kemudian HPP-nya 10.000, kemudian di sini utang dagangnya juga 10.000. Nah, kemudian kalau kita bicara utang dividen, berarti dia menggunakan kurs pada saat dia dilakukan pengumuman dividen, yaitu 10.250. Berarti di sini kita akan tulis 10.250. Kemudian kalau kita bicara tentang modal saham, laba ditahan, maka dia akan mengikuti adalah kurs historis, yaitu kurs pada saat si induk itu melakukan yang namanya akuisisi, berarti 10.000, 10.000. Sedangkan untuk penjualan, kemudian beban operasi yang kita gunakan itu adalah kurs rata-rata. Jadi kita menggunakan yang 10.500 dan 10.500. Nah, nilai-nilai ini akan kita kalikan antara antara nilai yang US dollar kita kalikan dengan kurs, maka kita dapat rupiahnya adalah senilai seperti ini, 407, kemudian 407 juta, kemudian 1.430 dan sebagainya. Dan pasti yang namanya kita bicara tentang laporan posisi keuangan itu harus balance antara debit dengan kredit, dan biasanya ini akan menimbulkan ketidakseimbangan. Kita bisa lihat di sini total debitnya adalah 8.388 juta. Nah, kemudian kalau kita hitung di sini, ini akan ada kurang sebesar 144 juta. Nah, 144 juta ini, dia akan masuk ke dalam selisih penjabaran di penyesuaian ekuitas. Intinya adalah bagaimana cara kalian untuk membuat si posisi kredit ini sama dengan debit, karena posisinya di sini kreditnya masih kurang, berarti kita harus menambah ekuitas sehingga selisih penjabarannya adalah posisinya tidak ada kurung atau minus, tapi dia biasa aja. Jadi berarti dia menambah dari ekuitas, sehingga antara debit dengan kredit itu posisinya sama, yaitu nilainya adalah 8.388 juta. Oke, setelah kita mentranslasi si laporan keuangan, yang selanjutnya kita harus lakukan itu adalah menghitung berapa sih pendapatan investasi dari PT Indigo. Pertama, dia harus menghitung dari laba anak. Nah, bagaimana cara mendapatkan laba anaknya? Cara mendapatkan laba anak itu adalah seperti biasa, kita mencari laba, yaitu penjualan, kita kurangi dengan HPP, dan kemudian kita kurangi dengan beban operasi. Ini kalau kita hitung, kita lihat, ingat ya, kita pakainya angka yang sudah dirupiahkan. Berarti penjualannya itu adalah sebesar 4.200.000, kemudian untuk HPP-nya adalah 2.400.000, dan untuk beban operasinya adalah 651. Jadi kalau misalkan kita total itu adalah 1.149. Ini adalah nilai dari laba anak. Nah, karena PT Indigo hanya mengakuisisi sebesar 80%, maka yang bisa PT Indigo akui labanya itu hanya 919.200.000. Kemudian yang kedua itu adalah kita mengamortisasi. Bagaimana sih amortisasi goodwill? Kita bisa lihat di sini goodwillnya kalau kita totaling ada 25.000. Itu ada lagi sebenarnya informasi bahwa dia diamortisasi selama 10 tahun. Kalau kita bagi 25.000 dengan 10 tahun, artinya 1 tahun kita akan mengamortisasi sebesar 25.000 kita bagi dengan 10 tahun, berarti kita mengamortisasi 2.500. Nah, ingat, karena amortisasi itu kita bicaranya sebagai beban, diakui sebagai beban operasi, maka kita akan kalikan si 2.500, kita kalikan dengan kurs rata-rata, jadi 10.500. Jadi untuk nilai yang akan mengurangi si laba, mengurangi pendapatan, itu adalah 2.500 kali 10.500 adalah 26.250.000.
Kemudian kita juga akan mengurangi kalau misalkan ada laba antar perusahaan, di mana di sini ada yang muncul dari persediaan. Nah, di mana si induk itu sudah mengakui bahwa adanya ada keuntungan, ada unrealized profit, itu kita karena masih ada di dalam perusahaan dan belum keluar, maka itu harus kita eliminasi. Caranya adalah nilai persediaan yang totalnya tadi kalau kalian sudah buat lagi di rumah, persediaan itu adalah ada 60 US dollar karena kita itu adalah akun antar perusahaan, maka kita harus mengikuti induk sehingga kita kalikan dengan 10.000, maka nilainya adalah 600 juta. Karena tingkat gross profitnya adalah 40%, berarti kita kalikan dengan 40%, maka nilainya adalah 240 juta. Nah, nilai ini akan kita kurangkan dengan si laba anak. Jadi, untuk pendapatan investasi tahun 2007 bagi PT Indigo itu adalah 652.950.000. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita melakukan penyesuaian terhadap nilai investasi. Yang pertama kita berdasarkan selisih penjabaran. Ini muncul dari, kalau kita lihat yang pas awal, let me open wait a minute. Yang di sini kita bisa lihat di mana selisih penjabarannya ada 144 juta. Ini harus kita sesuaikan. Tapi karena kita punya nilai investasinya cuma 80%, artinya kita kalikan dengan 80% sehingga nilainya adalah 115 juta 200 dengan jurnalnya adalah investasi dalam saham pada selisih penjabaran. Kemudian kita juga harus menyesuaikan goodwill, di mana saldo awal goodwill menurut buku seperti yang ada di soal adalah 25.000, dan kita pada awal itu menghitungnya berdasarkan kurs historis, jadi nilainya adalah 250.000. Kemudian ada impairment yang muncul dari cara sebelumnya di bagian pendapatan investasi. Di bagian ini itu adalah 26.250. Kita akan pindah dia ke sini 26.250. Kita kurangkan sehingga nilai akhirnya menurut buku, ya kita bilang menurut buku di sini adalah 223.750. Nah, sedangkan menurut kurs sekarang kita kan tadi punya goodwill sebesar 25.000, kemudian kita impair di sini 2.500, artinya sisa goodwill kita adalah 22.500. Karena goodwill itu adalah termasuk aset, dan aset akan kita kalikan dengan menggunakan yang namanya kurs tengah, maka kita akan kalikan dengan kurs 11.000. Jadi saldo akhir menurut kurs sekarang itu adalah sebesar 247.500. Ada selisih antara menurut buku dengan kurs sekarang, yaitu sebesar 23.750. Harusnya adalah 247, ini adalah harusnya. Ini harusnya, tapi buku cuma segini. Nah, berarti kita harus naikkan nilai si buku sebesar 23.750. Dengan apa? Dengan melakukan penyesuaian, yaitu investasi dalam saham pada selisih penjabaran sebesar 23.750.000. Oke, langkah selanjutnya setelah kita mentranslasi, kemudian kita udah ngitung berapa pendapatan investasi dan juga udah ngitung berapa penyesuaian untuk nilai investasi berdasarkan ekuitas, kita harus sekarang menilai benar-benar berapa sih nilai investasi akhir dari perusahaan Indigo. Pertama kita lihat dari investasi awal, itu adalah senilai 225.000 yang tadi, yang berdasarkan nilai buku kan 200.000, ternyata kata dia ada kelebihan 25.000, artinya sebenarnya dia belinya bukan 200.000 tapi 225.000. Kemudian dengan nilai kurs pada saat dia beli, pada saat dia akuisisi itu adalah 10.000. Jadi kita kalikan di sini nilainya adalah 2 miliar. Jadi 225.000 dolar dikalikan 10.000 rupiah, hasilnya adalah 2 miliar 250 juta. Itu yang pertama untuk investasi awal. Kemudian pendapatan investasi dapat dari mana? Dapat dari cara yang sebelumnya kita udah kerjain, yaitu kita dapat dari sini pendapatan investasinya sebesar 652.950. Kita move dia ke bagian sini. Oke.
Kemudian untuk penyesuaian ekuitas kita dapat 138.950. Dapat dari mana? Dapat dari penjumlahan antara si 115,2 ditambah dengan 23.750.000, ya kan? Kita taruh di sini. Nah, kemudian dividen itu dapat dari translasi yang kalian sudah kerjakan dirupiahkan. Kita kalikan dengan 80% karena kita kepemilikannya cuma 80%, jadi bisa kita akui hanya 164 juta. Jadi kalau kita totaling, itu berarti nilai investasi akhir perusahaan Indigo itu adalah 2.877.900.000 rupiah. Oke, selanjutnya itu adalah kita membuat jurnal eliminasi dalam kertas kerja. Ini adalah jurnalnya. Pertama kita akan melakukan eliminasi terhadap pendapatan dari PT Anak. Pertama itu adalah pendapatan investasi. Itu sebesar dapat dari mana? Dapat dari step kedua. Jadi step pertama tadi kita melakukan translasi kan. Kemudian step kedua kita melakukan yang namanya perhitungan atas pendapatan investasi. Jadi kalau kalian move lagi ke belakang, maka nilai pendapatan investasinya itu adalah 652.950. Nah, kemudian yang pada dividen yang pertama itu sudah kita hitung di bagian perhitungan nilai investasi akhir, di mana dividen yang bisa diakui itu hanya 164 juta, dan 488.950 ini timbul dari selisih antara pendapatan investasi dengan dividen. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah alokasi laba minoritas. Jadi alokasi laba minoritas itu berasal dari yang tadi kalian kita udah menghitungkan di bagian laba anak. Totalnya laba anak itu adalah 1.149 juta. Kemudian karena minoritas, karena kita punya kepemilikan 80%, that's mean non pengendali cuman punya kepentingan sebesar 20%. Artinya kita kali 20% dengan 1149, hasilnya itu adalah 229.800. Oke. Kemudian dividen totalnya adalah 205 juta. Kemudian 164-nya udah buat PT Indigo. Berarti dividennya itu untuk kepentingan pengendali pengurangan antara 205 juta dikurangi dengan 164. Jadi hasilnya adalah 41 juta. Ini juga sama, ini adalah selisih. Jadi 229.800 kurangin 41 dapat 188.800. Kemudian ada eliminasi saldo-saldo awal. Ini kita lihat ada modal saham, ada laba ditahan. Kemudian ini sama selisih penjabaran. Kalian dapat dari mana? Dapat dari translasi pas awal, oke. Kemudian goodwill di sini ada 25.000, kemudian dikali 10.000 pada saat kita akuisisi, kemudian ditambah dengan penyesuaian nilai ekuitas pada saat kita menghitung goodwill. Nih, penyesuaian yang yang ini, yang 23.750, kalian akan kalian akan tambahkan di sini. Jadi totally goodwill-nya ada 273.750. Kok gitu, Kak? Bentar dulu, tahan. Oke. Kemudian ada investasi dalam saham yaitu 225 ditambah dengan selisih pada saat kita melakukan penyesuaian ekuitas. Jadi totally investasi dalam sahamnya ada 2.388.950. Kemudian ada hak minoritas. Hak minoritas seperti biasa ini adalah 20% dari modal saham dan laba ditahan. Oke. Modal saham, laba ditahan sama selisih penjabaran. 20% dari hal itu berarti nilainya adalah 528.800. Dah. Kemudian kita lihat ada amortisasi goodwill. Jadi di mana kalau kita bicara amortisasi atau impairment goodwill itu adalah beban operasi pada goodwill sebesar 26.250. Kalau kita lihat ya, pas awal tadi kita sini sudah menghitung ininya adalah 273.750, kemudian kita kurangkan dengan si amortisasi goodwill, impairment goodwillnya 26.250. Lihat nilainya adalah 247.500. Kalau kita lihat di sini itu sama dengan saldo akhir menurut kurs sekarang, dan di sini nilainya adalah 247.500.
Kemudian kita juga akan mengeliminasi akun-akun antar perusahaan, yaitu ada penjualan antar perusahaan. Itu bisa dilihat kalian dari informasi yang bagian penjualan. Kemudian eliminasi hutang dan piutang, itu ada di translasi. Dan eliminasi laba, ini berdasarkan pendapatan investasi yang sudah kalian hitung di step kedua. Dan juga mengeliminasi hutang piutang dividen, itu jelas dapetnya dari mana. Oke, jadi cuma segitu sebenarnya. Intinya kalian kalau mau mengerjakan translasi, posisinya lihat dulu bagaimana sih kondisi mata uang fungsional antara induk atau sama anak, sama atau beda. Kalau beda berarti kita pakai translasi. Kemudian ingat step by stepnya. Pertama kita harus mentranslasi laporan keuangan ke dalam rupiah. Kemudian yang kedua, kita menghitung dulu pendapatan investasi induknya itu berapa yang muncul dari laba anak, kemudian dikurangi dengan impairment goodwill, kemudian dikurangi dengan yang namanya kalau misalkan ada laba antar perusahaan. Kemudian kita melakukan perhitungan terhadap penyesuaian nilai ekuitas, itu dari selisih penjabaran dan juga goodwill. Kemudian kita menghitung nilai investasi akhir, dan baru yang terakhir kita masuk ke step ini, yaitu kita melakukan jurnal eliminasi pada kertas kerja. Oke, kayaknya segitu dulu. Thank you.